Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Firman Firdaus dengan NIM 41521110016. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil rangkuman materi dari 12 sampai 15. Di sini sudah ada PPT saya, yaitu ujian akhir semester, interaksi manusia dan komputer, rangkuman materi 12 sampai 15. Model komunikasi dan organisasi. Computer Support Cooperative Work atau biasa disingkat CSCW adalah komunitas peneliti perilaku dan pembangunan sistem di titik persimpangan antara perilaku kolaboratif dan teknologi. Kolaborasi dapat melibatkan beberapa individu atau tim. Dapat dilakukan di dalam atau antar organisasi atau dapat melibatkan komunitas online yang tersebar di seluruh dunia. CSCW membahas bagaimana berbagai teknologi memfasilitasi, merusak, atau sekadar mengubah aktivitas kolaboratif. Teknologi CSCW. Perilaku manusia yang berkontribusi terhadap kolaborasi secara kasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, komunikasi, berbagi informasi, dan koordinasi. Orang-orang mungkin terlibat dalam perilaku ini pada saat yang sama, atau kolaborasi waktu nyata, atau pada waktu yang berbeda, atau kolaborasi asinkron. Teknologi atau fitur teknologi telah dikembangkan untuk mendukung masing-masing 6 komponen perilaku kolaboratif tersebut. Komunikasi, yaitu pertama telepon, video conferencing, instant messaging, texting, email, voice email, blog, social networking sites. Berbagi informasi, yaitu whiteboards, application sharing, meeting facilitation, virtual world, document repositories, wikis, website, teamwork space, dan koordinasi yaitu floor control, session management, location tracking, workflow management, gestalt, project management, calendar schedule. Kelompok, organisasi, dan komunitas pendukung, yaitu sudut pandang lain untuk mempertimbangkan penelitian CSCW adalah unit sosial, kelompok kecil, tim proyek, organisasi, dan komunitas. Banyak perbedaan yang muncul dalam rangkaian kesatuan dari pasangan hingga komunitas yang tersebar di seluruh dunia. 3 kelompok penelitian dan pengembangan adalah psikolog sosial, kelompok atau tim dan teknologi untuk mendukungnya, perilaku dan dukungan ke organisasi, dan analis dan dukungan masyarakat. Psikologi sosial dan dukungan kelompok. Psikologi sosial mencari prinsip-prinsip umum perilaku sosial yang tidak bergantung pada konteks organisasi. Partisipan dalam eksperimen terkontrol seringkali adalah siswa yang ditugaskan untuk bekerja dalam kelompok. Harapan para psikolog adalah untuk menggeneralisasikan hal eksperimen terkontrol ke kondisi lingkungan tempat kerja yang lebih bervariasi. Generalisasi ini mungkin dipertanyakan, namun temuan eksperimen ini mungkin menyarankan perilaku yang harus diperiksa secara cermat di tempat kerja. Perilaku dan dukungan organisasi. Ketika CSCW dibentuk pada pertengahan 1980-an, banyak penelitian mengenai perilaku kelompok dan tim beralih dari psikologi sosial ke psikologi organisasi. Kedua kelompok awalnya berpartisipasi dalam CSCW, namun psikolog organisasi yang tertarik pada penggunaan teknologi secara beralih ke outlet publikasi alternatif. Sedikit sekali karya mereka yang muncul dalam literatur CSCW, namun hal ini mempunyai implikasi penting. Organisasi tentu saja terdiri dari kelompok dan tim, namun tantangan untuk mendukung mereka semakin besar karena keragaman konteks organisasi. Orang-orang di berbagai bagian organisasi seringkali memberikan respon yang sangat berbeda terhadap aplikasi yang sama. Etnografi membentuk sebuah jembatan. Pada tahun 1980-an, CSCW Amerika Utara mencari aplikasi komersial untuk dijual ke banyak kelompok kecil yang di dunia. Dan CSCW Eropa berfokus pada sistem perusahaan. Seiring berjalannya tahun 1990-an, pengembangan aplikasi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan konteks organisasi kelompok, dan perusahaan mulai memperoleh
dan mengadaptasi aplikasi komersial. Ketika kedua kubu CSCW bersatu, etnografi diposisikan untuk membantu keduanya. Jaringan dan dukungan komunitas. Sementara para peneliti dan pengembang berfokus pada dukungan kelompok dan organisasi, penggunaan internet dan web semakin berkembang, menghasilkan gelembung yang meledak secara spektakuler pada pergantian abad. Warren Buffett mengamati bahwa ketika air pasang surut, kita menemukan siapa yang berenang tanpa celana. Kebetulan ada yang berenang dengan celana pendek. Komunitas e-commerce dan berbasis web mulai berkembang. Teknologi jaringan memberikan dukungan pada komunitas yang ada dan menciptakan banyak komunitas baru. Tantangan dan peluang. Melihat ke belakang kemajuan yang stabil dalam penggunaan teknologi kolaborasi, jika dilihat dari dekat, seringkali prosesnya berjalan lebih lambat yang diharapkan. Memperkenalkan teknologi baru pada awalnya bersifat disruptif. Dibutuhkan lompatan yang keyakinan untuk meyakini bahwa pada akhirnya efisiensi atau efektivitas yang lebih besar akan dihasilkan. Selain itu, kita adalah makhluk sosial dengan cara-cara berinteraksi yang disukai terwakili dalam gen kita dan dalam konvensi sosial yang dikembangkan dalam jangka waktu yang sama. Kita tidak selalu secara sadar menyadarinya, namun teknologi yang melanggarnya tidak mungkin berhasil. 8 tantangan desain dan adopsi. 1. Kesenjangan dalam upaya yang diperlukan dan manfaat bagi individu. 2. Batasan intuisi yang terinformasi. Manajer dan desainer berhati-hatilah. 3. Mencapai masa kritis dan menghindari dilema tahanan. 4. Menghindari jebakan sosial dan motivasi lainnya. 5. Penanganan pengecualian atau kutukan alur kerja dan sistem lainnya. 6. Merancang untuk acara frekuensi rendah. 7. Kesulitan evaluasi. 8. Merancang dengan mempertimbangkan proses adopsi. Peluang. Perubahan teknologi yang pesat telah menjadi kekuatan pendorong dalam bidang ini. Yang paling jelas terlihat pada kenyataan bahwa 25 tahun hanya sedikit orang yang menggunakan internet. Web belum ada dan komputer pada saat itu pada umumnya hanya dapat melakukan satu tugas dalam satu waktu. Media sosial saat ini memilih pendahulu dalam sistem obrolan beberapa dekade yang lalu. Namun menggunakan aplikasi obrolan sederhana memerlukan semua sumber daya komputer desktop yang mahal. Saat ini aplikasi kaya fitur berjalan di latar belakang atau satu jendela, atau pada ponsel murah. Pengalaman ini terus-menerus diciptakan kembali secara radikal. Tantangan dan peluang. Melihat ke belakang kemajuan stabil dalam penggunaan teknologi kolaborasi, jika dilihat dari dekat, seringkali prosesnya berjalan lambat yang diharapkan. Memperkenalkan teknologi baru pada awalnya bersifat disruptif. Dibutuhkan lompatan keyakinan untuk meyakini bahwa pada akhirnya efisiensi atau efektivitas yang lebih besar akan dihasilkan. Secara itu, kita adalah makhluk sosial dengan cara-cara berinteraksi yang disukai terwakili dalam gen kita dan dalam konvensi sosial yang dikembangkan dalam jangka waktu yang lama. Kita tidak selalu secara sadar menyadarinya, namun teknologi yang melanggarnya tidak mungkin berhasil. Arah masa depan desain dan penggunaan teknologi kolaborasi sangatlah menarik. Ada ruang tak terbatas untuk desain dan studi, baik muncul di bawah label CSCW atau tidak. Hukum Moore belum dicabut, dan industri besar yang memperkerjakan banyak orang cerdik mempunyai kepentingan dalam memastikan bahwa teknologi yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah terus bermunculan. Sensor dan efektor yang lebih kecil, layar yang lebih besar, jaringan yang lebih baik, dan visualisasi yang kuat akan mendorong inovasi dan membuka peluang desain. Analisa tugas. Analisa tugas adalah proses menganalisis bagaimana manusia melaksanakan tugas, apa saja yang mereka lakukan, peralatan yang mereka gunakan, dan hal-hal apa saja yang mereka perlu ketahui. Sebagai contoh, pada pekerjaan membersihkan rumah, kita akan berpikir sebagai berikut. In order to clean the house, get the vacuum cleaner out, fix the appropriate attachment, clean the room when the dust bag gets full, empty it full the vacuum cleaner and tool away. Perbedaan antara analisis tugas dan teknik lain. Analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas. Selain meliput tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Misalnya jika dilakukan analisis tugas terhadap pekerjaan pengolah kata atau
processing, maka aktivitas mengambil kertas atau dokumen dari filing kabinet, mengganti pita atau tinta komputer, memasukkan disket ke dalam drive akan menjadi bagian dari hal-hal yang tercakup di dalamnya. Dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan perilaku user dalam melakukan suatu pekerjaan. Seperti pada contoh pekerjaan membersihkan rumah di atas. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Hierarchical Task Analysis atau HTXTA. HTXTA adalah hierarki tugas dan subtugas dan juga merencana plan yang menggambarkan urutan dan kondisi atau syarat suatu subtugas dilaksanakan. Nomor plan berkaitan dengan nomor tugas yang dilakukan oleh plan tersebut. In order to clean the house, get the vacuum cleaner out, fix the appropriate attachment, clean the room, clean the hall, clean the living room, clean the bedroom, empty the desk bag, put the vacuum cleaner and tools away. Plan 0, do 1, 2, 3, 5 in the that order. When the desk bag gets full, do for plan 3, do any of 3, 1, 3, 2, or 3, 3 in any order depending on which room need cleaning. Plan 3 dapat dibuat lebih spesifik lagi. Plan 3 do 3, 1 every day, 3, 2 once a week. When visitors are due 3, 3. Untuk menghasilkan hierarki dilakukan proses secara iteratif. Dari tugas utama kemudian mengidentifikasi subtugas yang perlu dilakukan untuk mencapai tugas utama. Lalu dari subtugas yang perlu dilakukan untuk mencapai subtugas dan seterusnya. Hierarki dapat dibuat hingga ke level yang sangat detail atau dibatasi sampai ke tugas yang mendasar saja bergantung dari tujuan analisis tugas. Kita dapat menerapkan suatu stopping rule. Sebagai contoh, in emergency, read the alarm. Work out, appropriate corrective action, perform corrective action. Jika tujuannya untuk menginstal komputer untuk memonitor pabrik, maka tugas 1 dan 3 dapat diperluas. Namun jika tujuannya adalah memuat manual proses online, maka tugas 2 diperluas. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi terlibat dalam tugas, kemudian membangun taksonominya. Hal ini mirip dengan deskripsi hierarki yang dilakukan pada bidang teknologi, pada bidang biologi. Hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi atau mamalia, dan seterusnya. Tujuannya adalah memahami pengetahuan atau knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan dapat digunakan untuk membantu membuat materi pelajaran dan menilai jumlah pengetahuan antara tugas yang berbeda. Dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan perilaku user dalam melakukan suatu pekerjaan. Seperti pada contoh pekerjaan membersihkan rumah di atas, salah satu pendekatan yang sering dilakukan adalah hierarchy task analysis atau XTA. Output XTA adalah hierarki tugas dan subtugas dan juga rencana atau plans yang menggambarkan urutan dan kondisi atau syarat suatu subtugas dilaksanakan. Sumber informasi dan pengumpulan data. Analisis tugas memungkinkan kita membuat suatu struktur dan mengenai tugas, dan hasilnya akan baik jika didukung oleh sumber data yang baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi data dan mempresentasikan hasil. Namun kadangkala kita harus kembali melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan yang baru. Penggunaan hasil analisis tugas. Output analisis tugas adalah bentuk hierarki atau breakdown dari tugas yang dilakukan orang. Teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Teknik berbasis relasi entitas. Model relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya diasosiasikan dengan perancangan database dan object-oriented programming. Perbedaan yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodelkan. Dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek, entitas diperlukan untuk menganalisis adalah yang
representasikan pada sistem komputer. Pada analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada entitas komputer saja, namun termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melaksanakannya. Ubiquitous computing, virtual and augmented reality. Teknik berbasis relasi entitas. Model relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya diasosiasikan dengan perancangan database dan object-oriented programming. Perbedaan yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodelkan. Dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek, entitas yang dilakukan untuk analisis adalah yang akan direpresentasikan pada sistem komputer. Pada analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada entitas komputer saja, namun termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melaksanakannya. Ada beberapa cara untuk menentang asumsi awal HCI. Untuk misalnya, kami tidak lagi berasumsi hanya pada satu pengguna. Sebaliknya, kami mempertimbangkan kelompok dan kekhawatiran organisasi yang lebih besar. Ketika membahas interaksi dalam bab ini, kami menantang asumsi lain mengenai faktor bentuk komputasi perangkat. Secara tradisional, kita menganggap komputer sebagai sebuah kotak kaca, sebuah workstation dengan keyboard, mouse, dan monitor duduk di atas meja yang kita cari kapanpun kita ingin melakukannya beberapa pekerjaan. Sejak lahir tahun 1980-an, faktor bentuk tradisional ini telah diperluas menjadi mencakup lebih banyak variasi perangkat seluler dan layanan komputasi yang didistribusikan seluruh dunia fisik dan lebih terintegrasi dengannya, menuju keluaran multiskala dan terdistribusi. Integrasi kemampuan komputasi yang ada di mana-mana ke dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan teknologi dan teknik keluaran baru. Perancang peralatan informasi yang ditargetkan seperti asisten digital pribadi dan teknologi rumah masa depan harus diatasi untuk teknologinya, termasuk daya tarik estetisnya. Keluaran tidak lagi eksklusif dalam bentuk tampilan virtual desktop atau laptop mandiri yang sesuai permintaan perhatian kita. Beragam ukuran atau skala tampilan visual, baik lebih kecil maupun yang lebih besar selain desktop, didistribusikan ke seluruh lingkungan kita. Lebih penting, kita melihat berbagai modalitas sumber informasi yang lebih banyak terletak pada pinggiran indera kita dan memberikan bentuk komunikasi yang kualitas dan ambien. Tema aplikasi untuk Ubicom. Banyak peneliti yang berfokus pada aplikasi di HCI, mencari cawan suci Ubicom, sang pembunuh aplikasi yang akan menyebabkan investasi signifikan pada infrastruktur yang kemudian akan memungkinkan berbagai macam aplikasi Ubicom berkembang. Dapat dikatakan bahwa orang adalah aplikasi yang sangat mematikan bagi Ubicom karena telah menyebabkan banyak masalah investasi dalam infrastruktur lingkungan dan pribadi yang telah mendekatkan kami, meski tidak seluruhnya, menuju eksistensi yang sepenuhnya terhubung, baik bersifat pribadi atau tidak. Komunikasi adalah aplikasi pembunuh. Visi Ubicom dari sudut pandang manusia jauh lebih holistik, bukan nilai dari layanan tunggal apapun yang akan menghasilkan komputasi teknologi yang menghilang. Menuju interaksi keberlanjutan, menyediakan interaksi keberlanjutan, memindahkan komputasi dari alat yang dilokalkan ke alat yang ke konstan kehadiran. Sebuah rangkaian baru peneliti Ubicom komputasi sehari-hari dipromosikan aktivitas informal dan tidak terstruktur yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akrab contohnya adalah mengatur rutinitas sehari-hari, berkomunikasi dengan keluarga dan teman, dan mengelola informasi. Fokus pandang aktivitas dibandingkan tugas merupakan perubahan penting dan tradisi desain HCI. Mayoritas aplikasi komputer mendukung tugas-tugas yang terdefinisi dengan baik, memiliki awal dan akhir yang ditandai dengan beberapa subtugas di antaranya. Ambil kata pengolahan sebagai contoh. Fitur pengolah kata digital untuk dimulai dengan dokumen kosong atau template. Memasukkan teks, memformat, mencetak, dan menyimpan.
Penerapan ini tidak cocok untuk aktivitas penulis yang lebih umum, meliputi beberapa versi dokumen tempat teks yang digunakan kembali dan konten berkembang lebur. Penekanan pada perancangan untuk interaksi yang terus-menerus diperlakukan mengatasi ciri-ciri aktivitas informal sehari-hari berikut ini. Mereka jarang memiliki awal dan akhir yang jelas sehingga desainnya tidak dapat mengasumsikan kesamaan titik awal atau penurunan memerlukan fleksibilitas dan kesederhanaan yang lebih besar. Interupsi diperkirakan terjadi ketika pengguna mengalihkan perhatian di antara permasalahan yang bersaing. Berbagai aktivitas dijalankan secara bersamaan dan mungkin perlu dikoordinasikan secara longgar. Waktu merupakan pembeda yang penting dalam mengkarakterisasi hubungan yang sedang berlangsung antara manusia dan komputer. Model informasi asosiatif diperlukan untuk informasi digunakan kembali berbagai perspektif. Perancang antarmuka dengan desain pattern. Mayoritas model dan teori yang lebih rinci dalam HCI difokuskan pada situasi normal dari seseorang pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi tradisional menggunakan papan ketik dan layar. Model-model tersebut terutama berfokus pada dampak-dampak individu, tindakan pengguna yang direncanakan. Kenyataannya, situasi normal ini semakin terlihat seperti pengecualian, seperti yang telah kita catat di bab terakhir bagian 17.4. Banyak interaksi yang terjadi tentang fenomena yang lebih berkelanjutan baik di komputer, misalnya gerakan mouse dan lingkungan komputasi yang lebih umum seperti rumah pintar. Hal tersebut pergerakan suhu dan lain-lain. Analisis status peristiwa. Pada bab 16 kita melihat bahwa beberapa notasi dialog berorientasi pada keadaan yang lainnya, berorientasi pada peristiwa. Setiap jenis notasi mengalami kesulitan dalam menjelaskan beberapa jenis fenomena, tapi baik dengan orang lain. Demikian pula di bagian 17 kami menemukan itu formal. Model sistem interaktif mampu menangani masukan, status, dan peristiwa dan keluaran. Perhatikan bahwa kata status digunakan dan bukan negara. Seperti inilah yang biasa digunakan, mengacu pada fenomena apapun dengan nilai yang persisten. Hal ini termasuk posisi mouse di atas meja dan konten layar saat ini, serta keadaan internal sistem. Kata negara memiliki konotasi keadaan sistem secara keseluruhan daripada pandangan selektif tertentu yang dimaksud dengan status di sini. Properti acara, jam, dan kalender. Brian dijadwalkan menemui Alison untuk pergi ke bioskop pada pukul 20-8. Dia memutuskan untuk melakukannya, berhenti bekerja pada usia 25, sampai dan mengawasi arlojinya. Setiap beberapa menit dia melihatnya, semakin sering ketika waktunya semakin dekat. Akhirnya dia melihat dan sekarang sudah 24 menit kemudian. Jadi dia segera mengenakan mantelnya dan pergi. Nyatanya Brian memasang alarm di jam tangannya. Dia bisa saja menyandarnya pada pukul 7:35 dan menunggu agar telepon itu berdering. Sayangnya dia tidak pernah mengetahui secara menyetel alarm atau bagaimana caranya untuk menghentikan berbunyi bip setiap jam. Implikasi desain. Aplikasi ingin membuat acara bagi pengguna dan menggunakan berbagai presentasi teknik untuk melakukan hal ini. Namun, teknik ini disesuaikan dengan skala waktu dari acara yang diinginkan. Misalnya, jika stok 6 mm hampir habis, ini membutuhkan pemesanan ulang dalam beberapa hari atau minggu. Di sisi lain, kegagalan cairan pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir mungkin memerlukan tindakan dalam hitungan detik. Bentuk acara yang disajikan kepada pengguna harus sesuai dengan skala waktu berikut. Keduanya menyebabkan kejadian terlalu cepat atau terlalu lambat adalah salah. Hal ini cukup jelas bahwa terlalu lambat acaranya salah. Konteks yang kaya. Metode yang diformalkan seperti analisis tugas mengadopsi metode yang sistematis, hampir seperti Taylorisme, pandangan tempat kerja orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini prosedur reguler, namun bahkan teks analisis sistem paling awal pun memperhitungkan hal ini. Kekayaan lingkungan kerja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.